phase di mana ini adalah penentuan. Pecahnya telur EVOS Satu kalau dia gagal mempertahankannya di game yang kedua. Dan Ya. melihat adanya Natalia, mereka lebih respect karena Natalia dan tidak ada Faramis yang belum di-ban sama sekali kali ini. Ini yang mungkin nanti kalau misalnya banding ketiga yang mau dibuang sama Gixlet bisa. Tapi EVOS mereka siapa yang mau mereka kontes? Kalau Nih, mereka mau ambil Faramis. Kalau nggak ada Kaja di-ban sama... Oh, Faramisnya mereka ban. ban aja. Dibandingkan, ini akan dia coba ngadu, ngelepas Kaja. Di EVOS ambil Kaja, kanannya ambil Faramis. Dari tadi 2 game terakhir, Faramis selalu yang berhasil mendapatkan kemenangan. Jadi secara tidak langsung, daripada harus gua gambling dengan adanya Kaja tukar Faramis, Faramis yang gua tutup. Lo nutup Kaja, tidak bisa. Sekarang jadi kontesnya ke arah Kaja sama Kaja. If. Kaja diambil, kanan kasih If. Iya, Kanan kasih If, kiri masih punya Valentina. masih ada Valentina. Betul. Jadi sebenarnya ya masih keuntungan untuk di tangan pemain-pemain EVOS. Tapi itu kan pola pikir saya yang sebagai ini ya, orang awam ya. Saya publik rangket, Betul. mereka itu professional player. Pasti punya ada pemikiran-pemikiran yang mungkin 10 step di atas kita. Tapi kamu ini terkadang menebaknya sama seperti coachnya. Mungkin. Tuh Kaja, kanan ambil If dan kalau mau ambil Fredrin ambil Nggak. Fredrin. Atau mau ambil Yuzong. Gak, if Kari, kalau mereka mau. Iya sih Kari sih. Kalau mereka Kari mau. mahal sih. Kalau Apalagi mereka kalau mau. kanan ambil If Kari, kirinya Kemungkinan besar, Ada. Tas itu bisa pakai ini. Karena kalau di kanan ambil Fredin terlebih dahulu, Tas bisa pakai Akai. Iya. Akai itu akan sangat menang power dari Retribution. Pertama, mereka tidak mungkin bisa team fight seperti tadi, sama-sama nggak punya Faramis. itu mau nggak mau karena tadi tasnya juga bawa Fredrin ya. Jadi dia If harus Kari. mainin sisinya. Jadi, ya mereka mainin If Kari itu sinerginya jadi di If Karinya. Kalau mereka mau. Oh mereka ambil lapu-lapu Fredrin. Wow, If berani banget ya. dilepas. Iya, sedangkan Hijumi 100% win rate loh. Ini menurut aku cukup membuat gemetar. Ambil If Kari dong, EVOS Legend. Tergantung. Kalau EVOS Legends ini tergantung. Kenapa aku bilang tadi lebih ke arah If Kari kalau untuk Gixlet? Karena di kiri kemungkinan akan ada itu. Lapu-lapu Fredrin atau lapu-lapu Akai dan Atau ada... lapu-lapu Valen. Ya lapu-lapu paling kita nggak tahu. Dan Tas ini berhasil mendapatkan juara MDL di season yang kelima. MVP regular season MDL season yang kelima dan juga dia juara dunia ESF World Esports Championship 2022. Tas menjadi juara dunia. Iya, 2 kali gelar juara dunia yang diamankan oleh EVOS Legends. Dan Kari, ini udah enak banget sebenarnya buat EVOS Legend draftnya. Pertanyaan aku, lapu-lapu Fredrin ini itu bisa di counter sama Kari loh. Iya makanya ini As udah prioritas. makanannya dia. Kalau dia sebenarnya. ngomongin tentang lapu-lapu itu menuju ke arah Eve, lapu-lapu Kari itu nggak masalah. Dibandingkan harus benar-benar menjadi bulan-bulanan warga. Karena kalau udah ada Eve ya pasti counternya pakai Valentina. Jadi you don't have to worry gitu loh. Keren gak gue? Bisa bahasa Keren, Inggris? keren. Ngapalin tuh. Aduh, 7 hari 7 malam ya. 7 hari 7 malam gue ngapalin you don't have to worry. Asik. Yalah. If Kari ya. Sekarang EVOS mereka tinggal ngebuang Digi. Digi. Kalau mereka mau main team fight dari EXP lane-nya. Buang Mereka mau Lolita. punya EXP lane kan? Buang Lolita, buang Glue. Buang Lolita, Buang Glue. buang Glue. Glue sih, Glue sih. Glue dulu sih kalau mereka mau dari tim Geekslate. Sekarang mereka udah tutup Yuzong itu bagus banget. Abis itu mereka tutup ke arah Glue. Glue. EVOS kalau misalnya nggak mau di counter, tadi kan aku mikir Psychonsnya bakal pakai Yuzong, Yuzongnya nggak di ban, tapi ternyata Yuzongnya di ban. Jadi ya nggak usah pakai Digi. Walaupun posisinya itu tidak ada power untuk Digi lagi, ya kan? Dari kanan, karena kita lihat Farsha. dengan adanya Farsha sebagai High ground dong. Farsha bentar. Maksudnya Valentinanya akan ada di arah jungler gitu? Atau mungkin Valentinanya akan ada di arah roamer gitu? Kayaknya posisi roamer sih feelingku. Mereka Yakin? mikirnya. Kalau menurut aku ya, Soalnya EVOS punya high ground, Ji. aku tahu dia punya high ground. That's why dia pakai Valentina. Dia butuh power magicnya nggak sih? Ketimbang di arah roamer. Possibility dia di roamer tuh rendah banget di posisi draft sekarang ya. Kalau menurut aku Mungkin pribadi mau sebagai ngambil orang resiko. awam. Mungkin nggak mau ambil resiko. Ya bisa jadi atau mungkin dia nggak mau.
Atau Oh mungkin enggak, satu hal lagi. Dia takut ini Valentina di gold lane. Oh bisa jadi. Iya. Valentina di gold lane. Karena kalau Karena kemarin- EVOS mau buang Haritnya bisa. Karena kemarin si siapa namanya? Iya, Aura ya kalau nggak salah. Ketika di lawan Onyx. Lawan Onyx dong. Game pertama mereka. Oh iya. Dia menang one Oh sided. Kadera. Kadera, makanya aku bilang. Ini Oh iya, mereka takut bener. Valentinanya ini akan ada di arah gold lane. Make sense. Karena kalau misal kita lihat dari posisi ini nih, ini nggak mungkin loh dia berada di arah Mereka buang roamer. Lolita udah pasti benar itu buang Lolita. Gold lane pasti, dia takut itu akan ada di gold lane. Early gamenya dari Brand itu kalah, itu berat banget. Mereka masih flex lagi nih. Yang mereka flexin adalah gold lane-nya. Goldnya. heeh. Gold lane-nya. Kayaknya masih bisa gold Valen deh. Kalau mereka bawa gold Valen, bawa 1v1-nya sama Kari. Tahu nggak midnya apa? Satu. Mid-nya berarti Tapi Lilia. ini jelek sih oh sebenarnya. Lunox kah? Jelek tapi efektif untuk di area late game. Midnya Aldos. Aldos? Midnya Aldos. Main ke arah metode late game. Ih makanan Kari dong. Makanan Kari, one hit Kari sama dia. Iya makanya aku bilang terlalu beresiko. Maksudnya Kari yang di one hit Oh sama Aldos Karinya di kalau area di metode late late game. game. Oh iya Kalau late main-main game. kayak tadi ya. Iya. Tapi ya itu menurut aku Menit 20 nggak ke atas. capable lah berada di arah scene kompetitif kayaknya. Masih belum cukup lah mungkin ilmunya di arah scene kompetitif. Mereka bawa Martis XP. Mereka bawa Martis EXP, mereka tidak mau Oh Martis karena EXP. karena sisi. Mereka butuh anti sisi. Iya Martis EXP oke sih, karena Iya. mereka butuh power retribution lawan Fredrin di arah junglernya. Kalau itu aku setuju banget Momo-chan. Yes. Oh enggak loh. Oh berarti masih normal. Karena tadi nggak sesuai ekspektasi. Mungkin Karena mungkin. Parsianya ditutup. Iya mereka tahu Farsia ditutup. Jadi ya udahlah kita putar balik aja. Mungkin 1000 mungkin adanya kemungkinan EVOS dipecahkan dengan telur pertamanya kali ini. Atau bahkan EVOS tetap mengaum keras di arah top klasemen. Tapi apapun yang terjadi, EVOS dan Geekslate telah memberikan permainan yang luar biasa di match-nya pertama ini. Mari kita beli apresiasi, mana tepuk tangan EPL Arena! Game penentu yang akan menentukan apakah Geekslate adalah tim pertama yang akan memecahkan telur kemenangan dari EVOS Legends. Atau EVOS Legends masih di jalur kemenangannya mereka. Balik lagi, sebentar lagi kita bakal melihat kenyataan yang akan terjadi. Yes. Pecah telur atau ternyata masih mendominasi. Go to the land of down. Ini dia untuk game ketiga kita. Ijume lagi-lagi bakal bermain lebih cepat harusnya untuk memaksakan rotasi yang bisa dibawakan juga oleh EVOS Legends nantinya. Lebih mengcover ke arah seorang Brass tapi Baloyski ternyata bakal memberikan pressure yang sama di area early-nya. Aboy bakal coba untuk mengejar. Memiliki damage yang begitu menyakitkan di area early-nya. Dipaksa mundur Hijume, terpaksa recall. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk beli tiket nonton langsung ya. Karena di sini juga ramai tapi Baloyski masih memberikan pressure yang sama. Ketemu Dreams di depan jalan, di tengah jalan. Di Slabel. Ini kalau misalnya EVOS sudah mainin tempo seperti dia sebelumnya, ini harusnya under 15 sih. Kalau mereka bisa mainin ke arah Kayak game pertama. gold lane ya. Dan jangan lupa untuk dapatkan kuota hingga 3 GB setiap beli item voucher di Dunia Games. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di atas 15 udah Geekslate yang mendominasi. Dari segi power yang mereka miliki, mereka punya Aboy, mereka punya Kadera, tapi lihat dari Soulblin sana, bakal ada balas yang ditumbangkan dan first blood yang terdapatkan oleh Seretas. Kembali dominasi akan coba dilakukan dan Janna Kitty masih level 3. Untungnya berhasil mendapatkan jungle yang dia miliki karena kalau Janna Kitty masih level 3 ketika ada team fight terjadi di arah bottom lane, wah itu udah berat banget untuk dirinya dan kawan-kawan. Iya nggak boleh terlalu membawa game ini juga ke arah late game juga dari EVOS Legends sih. Ini powernya terlalu kuat dari Geekslate memiliki Cloud. Yang kita tahu di atas menit 15 aja Cloud ini udah benar-benar sulit banget untuk ditumbangkan dengan damage yang dimiliki. Tapi EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan first blood-nya. Di 1 menit pertama mereka mau coba untuk mainin rotasi yang lebih agresif. Dapatkan objektif turtle secepat mungkin. Tapi di area atas dicolong. Tercolong kembali tapi kita lihat ada sedikit pendekatan terhadap turtle dari sisi kubu Geekslate. Task versus everybody mencoba untuk melakukan sedikit retribution tapi gagal.
Tasnya terperangkap dan tidak ada yang bisa menyelamatkan tas kali ini dan dihilangkan dengan instan oleh seorang Luke. Sedangkan di arah top lane mereka bertukar dengan satu buah gold lane yang totally tidak worth it. Ini nggak worth it banget karena Brands-nya jadi dapetin tabungan dari goldnya. Sementara tadi Psychots kita ngeliat mungkin dengan adanya pergerakan dari seorang Tas yang nggak bisa di cover. Dia coba untuk aura ke area depan, akhirnya dia putar balik nggak. Dia pikir ya daripada tumbang dua mendingan ya udah Tasnya aja yang tumbang. Tapi trade-nya dapat di area atas. Itu kalau kata orang daripada mending-mending kan. Daripada Mending-mending. mending-mending. Oh iya benar-benar. Susah nih kalau ngomong sama orang old school. Oke, kita back to the lane of down. Ngelihat adanya satu buah dukungan tim favorit kalian sambil order grab, itu langsung di scan aja buat kalian dapetin diskon hingga 26.000. Ingat ya. Iya. Ini kalian ke MPL Arena pun juga bisa dapetin 26.000. Dan retribution didapatkan oleh seorang Tas. Satu jungle termakan. Tas bahkan masih mau lebih invasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka tidak pernah henti-hentinya. Dream di depan sana menuju ke arah satu buah poin terperangkap dan bahkan flicker digunakan. Tercancel. Pras masih berhasil menyamakan dirinya. Tidak ada para di sana perintah dari seorang Ijume. Memberikan sedikit distraction dan bahkan Pras yang terperangkap dan bahkan dibalikan kembali keadaannya. Brands sekarang adalah mau. Wow ini sisi dari Gigsled terlalu banyak dan bahkan Brands kali ini nggak dikasih pulang. Masih dipuk juga di area atasnya dan Baloyski. Sembur terus. Sembur terus kalau kata si Aboy. Silakan mengucap. Dan bahkan dari segi emblemnya tapi Luke di area bawah bakal dikejar sama Psychots, Ji. Masalahnya udah gak ada flicker dari seorang Luke. Dan nampaknya dari Psychots dia memilih untuk mundur. Kalkulasi yang mungkin cukup matang, itu benar-benar dia bisa menahan ego, dia bisa menahan nafsu yang dia miliki. Terus dikeluarkan, Tas di garis depan masih mencoba untuk melakukan sedikit trigger disiplin yang dimiliki terhadap para MSP yang dia miliki. Dikeluarkan, zoning out yang dilakukan, ternyata retribution kali ini berhasil mendapatkan turtle. Hijau membalikan kembali keadaan dan mencoba menyelamatkan Tas, tapi ternyata papan catur yang dibuka ini terlalu jauh dari keberadaan seorang Tas. Iya selalu jadi trade yang memang dari Gigsled mereka harus paksain team fight dan Hijume dipotong ternyata oleh pemain-pemain dari Gigsled, Ji. Gila, itu baru muncul batang hidungnya, langsung dijewer. Mencoba dibalikan kembali keadaan yang Psychots sekali ini masih belum mampu, masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Luke. Dan kali ini malah berbanding terbalik. Prediksi satu-satunya menuju ke arah Gigsled, menuju ke arah Mirko, English Des. Kalau aku melihatnya kenapa menuju ke arah EVOS dari draft sih. Draftnya harusnya EVOS banget kalau mereka bermain dengan tempo permainan di game yang pertama. Tapi harus dengan, iya bisa dibilang strategi yang sama. EVOS Legends harus main secara berlima juga. Gak bisa ngebuang Brand sendirian begitu saja. Oke tapi lihat Tyrants-nya dikagalin oleh seorang Tas. Tetap kehilangan Hijume. Di depan sana mereka berhasil mendapatkan seorang Kuvra. Tidak cukup adil mid lane juga dengan seorang Roamer di early game seperti ini. Karena Roamer tetap bisa mendapatkan gold sedangkan Hijume butuh duit tambahan. Hijume butuh duit kecil dari wave-nya untuk bisa membangun pondasi-pondasi damage yang dia miliki, Momo-chan. Ya sehingga ini ngebuat Hijume tertinggal dari segi gold dan satu buah Ice Queen One di tangan Hijume menambah efek slow. Sementara Aboy bakal lebih berfokus untuk mendapatkan combo dari dua item yang kita tahu ini Truncheon dan juga Clock of Destiny. Sementara dari Marksman-nya yang kalau kita lihat ini masih berfokus terhadap item yang mereka butuhkan, Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Oh tapi kali ini ditarik dengan Divine Judgment ke arah Luke. Waduh gila, Gak mati. gila, masih selamat. Luke kali ini, ada technical pause terjadi. Luke. Bener-bener Dewi Fortuna berada di pundak dia 2 kali dia diselamatkan. Nyawanya udah gak ada, health barnya udah kosong bro. Gelo. Gregetan sih. Ngeri Tipis. banget sih. Tapi kalau bisa aku bilang sih, mungkin Luke sekarang masih bertahan. Iya. Jadi kasih 200 perak lagi ngomong. Kasih gope kek, kasih 200 perak gue. Kantongin dah. Tapi ya itu keajaiban. Dan kalkulasi yang mungkin dari prediksi juga sama Luke ya. Luke. Padahal dia gak pakai flicker loh yang pertama tuh. Luke yang kurasakan. Bertubi-tubi. Terus. Ya udah Tapi lanjutin dong. Gigsled ya mungkin mereka sadar sih.
Ini tempo permainannya EVOS bisa sama kayak game pertama. Makanya ketika kayak perhatiin deh objektif turtle-nya ketika tasnya udah inisiasi, ketika tasnya udah toel-toel turtle-nya, demi. Geek-nya langsung wah kita kasih poke damage gitu. Harus kamera harus nyala sih tadi itu. Gitu ya. Cucu di poke sampai aku takut sih tasnya. gak ada yang bisa megang Brands loh. Kecuali Baloy. Tapi se-late game-nya nggak boleh terlalu late game. Ya, Buat maksudnya gak usah late game EVOS. banget. 2 item juga Baloy itu Menit. hilang Mochan. Iya, kan sekarang baru jadi golden staff. Iya 2 item tuh dia bisa hilang, makanya itu yang berbahaya. Harus bikin DHS Harus buat bikin apa? rontokin depannya. Bukan, bikin momen. I- a- Baloynya harus bikin momen kalau mau dapetin Brands. Buset gede banget suara gua. Iya. Iya, itu dia harus dapetin momen. Karena Brands itu di belakang, gak ada yang bakal bisa nyentuh. Kecuali Baloyski, momen, tas. Brands kan gak ada purify kan? Gak ada. Setahu aku dia flicker, Flicker. ya kan? Mm. Dia pakai flicker, jadi nggak masalah. Kufranya. Waduh apaan tuh? Kufranya Baloy. Jangankan lu semua kaget, gue aja kaget. Kufranya Baloy sih menurut aku ya balik lagi ya. Kalau Tyrant Revenge-nya miss, itu bencana. Ya, itu cuma ada satu opsi. Take it Or leave or it. leave it. High risk, high return. Go big. Or go home. Iya. Makanya. Jadi udah nggak ada opsi lagi. Tapi emang efek sisinya dari Geekslet yang mereka maksimalin banget sih. Fredrin punya Town. Dan Lapu-Lapu punya Braver Fighter. Kufra kalau kena mantap. Ini udah 3 sisi yang bikin EVOS mereka kerepotan apalagi sampai ketemu Brands. Tapi ada audience comment tentunya dari Supit ZKRLLH _. Semangat EVOS! Semangat dong. Special Brands dan Dreams tentunya. Good luck ya buat MPL Season 11 Week 2. Emot hati malaikat dan juga hati. Emot senyum malaikat EVOS dan 3 hari berturut-turut. Yuk bisa sapu bersih. dari Tapi kali AZ ini nggak bisa sapu bersih bro. DNF. Ini kalau kata Ma gue kalau nyapu nggak bersih nanti lakinya berewokan. Iya. Kata Ma gue gitu. Oh iya, katanya Mitos. jodohnya. Jodohnya berewokan. Jodohnya. Betul. Tapi temen gue ada yang berewok gak dapet jodoh. Ada Saipudin 28, jangan kayak season 10 awal, week on fire semua, pas pertengahan week underperform semua, keep konsisten. Ya, Itu sih yang susah Momochan. karena biasanya kalau awalnya menaik, biasanya di second half-nya week 4, week 5 turun dia. Wah enak MPL Dead ya guys. Cihuy. Gila jomblo menangis bro. Dari tadi ngeliatin yang pasangan-pasangan nih. Aduh Ayang tuh. Ayang jangan lupa nanti malam kita main ya. Mobile Legends gitu. Jangan lupa main ya ntar malam. Bos Reng tuh. Halo kakak-kakak. Aduh. Pengen semangatin kakak-kakaknya aja boleh gak sih? Kalau kata audiens komen kan semangat geek. Kalau aku semangatin kakak-kakaknya boleh gak sih Momochan? Boleh, Semangat-semangat kakak-kakak. semua kan berawal dari semangat. Lu ngiri aja lo, kenapa sih lo ya? Semua tuh berawal dari semangat ya guys ya. Emang paling demen gue kalau nonton MPL, cakep-cakep. Ini cowok-cowoknya cakep. Cowok tuh ganteng. Loh? Eh, Cakep tuh. ada yang ganteng, ada yang genteng. Kayak gua Jahat banget. maksudnya kayak gua. Oh. Gua sadar diri. Oke, Iya, sebentar lagi kita bakal menuju ke arah in-game. MPL Arena, are you ready? Nggak jawab ya, nggak usah ya. MPL Arena, are you ready? Kok kamu ngambek sih? Sekali lagi kita menuju ke arah Land of Down. Let's go. Oji bisa ngambek juga ternyata ya. Ngambek, kalau nggak jawab nggak ke Land of Down. Oke, setup team fight lagi di area turtle yang ketiga. Dan lihat tuh tasnya udah sampai dipok, ini yang mungkin membedakan ya. Sampai Geeknya bener-bener gak kasih akses sama sekali buat tasnya ini bisa dapetin objektif dengan mudah. Kalau memang Geek gak bisa dapetin objektif turtle, tas pasti selalu jadi korban. Nih melihat 2 kali terjadi di turtle 1 dan turtle 2, tasnya gak mau ambil resiko. Dari teori yang didapatkan langsung ada penunjukan seorang Brass hilang begitu saja. Surprise attack yang tadi barusan aku sempat bilang tapi AB masih mau lebih dan deep adjustment. Dibalas dengan deep adjustment dan hilang begitu saja. 2 poin bertukar di arah bottom lane. Di mana Abo ditukar dengan Brass dan juga Dreams masih cuan untuk tim Geekslit.
Dan itu yang aku bilang ketika break tadi, mau tidak mau untuk bisa menumbangkan Brans cuma hanya satu. Kasih dia surprise attack dengan Baloyski ke arah Brans. Karena apa? No Purify Gaming untuk tim EVOS Legends. Iya, dan ini jadi kerugian untuk EVOS Legends karena memang mereka berhasil untuk numbangin Aboy, tapi jadi mahal karena Brandsnya hilang, mereka nggak dapet turtle. Sementara untuk gold difference-nya kali ini Kadera dapetin farmian yang lumayan aman, lumayan nyaman dengan angka gold yang hampir menyentuh angka 6.000. Wow. Sementara Jana Cutie lebih bisa untuk mendapatkan gold lebih karena posisi Daritas udah tumbang sebanyak 3 kali. Sementara Jana terlihat kuat sebagai garda depan dari Geeklit. Yes, dan Aboy? kelihatan teamfight kembali terjadi. Dan Aboy! Survive Baloyski mencoba untuk membalikkan kembali karena dimiliki tas. Masih mau lebih. Tidak ada power dari seorang Brans untuk mendobrak para pemain dari tim Geekslate. Membuat seorang Aboy selamat. Ini benar-benar. Ini namanya dari tadi, dari game pertama ini permainan di ujung tanduk. Baloyski lewat begitu saja, flicker ke arah belakang. Karena tidak bisa lagi menahan semua damage yang diberikan oleh seorang Branjit kali ini. Untung dia langsung flicker, itu kalau nggak flicker mungkin akan sedikit berbeda cerita karena Tas di sini punya satu buah heavy spin. Hijume pun masih bisa untuk memberikan efek slow dengan adanya Void Crystal. Dan Lord yang bisa diamankan oleh Geekslate, ini bahaya kalau mau dipaksakan teamfight-nya. Flicker kali ini mundur ke arah belakang dan ternyata Blazing Duet by Kadera berhasil memporak-porandakan backline dari EVOS Legends. EVOS Legends bahkan mereka sebelum Tas menuju ke arah satu buah Lord di poking abis sama seorang Kadera di arah backline. Membuat Lord Baloyski. Baloy! What are you doing Baloy? Kepencet kayaknya. Gak ada yang lihat, nggak masalah. Suka terjadi di kota-kota besar kali ini Momocan. Tadi yang pertama I'm offended, sekarang Tyrant Rage. Mungkin kepencet kali ya. Enggak, Baloy emang suka gitu orangnya kayaknya. Dia membuat surprise ke arah pemain EVOS Legends, Kaisernya juga dia surprise. judgment surprise! Hilang Jana Kitty, Sarmi Coffee dapat kabar pemain dari tim EVOS Legends. Bersama dengan Blazing Duet yang tercounter. Kadera mundur ke arah belakang. Shutdown didapatkan. Walaupun Lord kali ini di tangan dari tim Geekslate. Tapi tim Geekslate akan memberikan sedikit giveaway Lord saja terhadap EVOS Legends dan itemnya Momocan silakan. Oke, Demon Hunter Sword di tangan Brands ini bisa ngerontokin pemain-pemain seperti Luke dan juga Baloyski bahkan Jana Cutie. Sementara dari item Kadera ini masih oke, dengan ada satu buah Swift juga berarti nambahin attack speed. Dia bakalan bikin ke arah Curse of Strike sih harusnya dari seorang Kadera. Atau mungkin langsung ke Blade of Despair. Jadi bisa. Bisa sih. Blade of Despair. Tapi jarang sih. Tapi jarang ya. Jarang banget Kayaknya untuk Curse of dikeluarkan. Strike sih. Baloyski berhasil menangkap dan bahkan Tas tidak masalah, bahkan coba ditumpangi begitu saja. Tidak ada Tas untuk mempertahankan para pemain dari tim EVOS Legends. Dengan power yang mereka miliki, mereka akan teamfight dengan hanya 4 player saja. Mencoba dipaksakan, dihilangkan dan Baloyski still survive. Kadera terlalu dalam, masuk ke dalam pertahanan dari tim EVOS Legends. Terlalu dalam dan bahkan satu point kill kembali didapatkan oleh tim Geekslate di arah top lane. 2 versus 1. Psychots belum cukup kuat nampaknya untuk bisa mempertahankan dirinya ketika melawan Fredrin dan juga Labo di arah top lane-nya. Wow, mungkin Atenasil bisa jadi pilihan untuk Brands atau Radiant. Melahap damage yang dimiliki oleh Geekslate dengan magical offense yang begitu sakit, tapi Baloy berhasil mendapatkan Dire Rest. Rensok menjadi pilihan yang mencat ditarik keluarkan. Luke menjadi korban selanjutnya. Luke gak bisa bertahan kembali. Damage turretnya terlalu banyak membuat Luke harus ditumbangkan begitu saja. Luke yang diberikan nampaknya kali ini ditukar dengan satu buah turret. Oke. Dan team fight-nya terus terjadi. Ini trade dari kedua belah tim yang sebenarnya bikin pressure juga ke arah pemain-pemain dari EVOS Legends karena Geekslate ini selalu bisa ngedapetin target-target yang cukup penting seperti Brands. Dreams yang sempat nahan juga tadi posisi dari Kadera yang terlalu dive in di area turret bawah. Ini jadi nggak terlalu rugi karena Brandsnya tumbang, tapi Tas sudah nggak boleh lagi seorang diri. Tas sudah nggak boleh berjalan seorang diri. Tas kali ini berbeda. Mereka punya power dari seorang Kadera. Mereka bisa nge-taun dari seorang Fredrinnya. Dan di sisi sebaliknya, Aboy memiliki power yang cukup tinggi untuk bisa menumbangkan seorang Tas itu sendiri, Momocan. Oke, Lord Camp by Samsung Galaxy S23 sudah mulai muncul juga. Di menit yang ke-12 yang bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Geekslate.
Tapi EVOS Legends kayaknya mereka sulit banget untuk melakukan kontes karena terlalu besar. Sekarang damage dari Kadera udah mulai snowballing sampai ke area late game ya nanti. Kadera kali ini lagi-lagi menjadi sosok orang yang benar-benar harus ditakuti. Itemnya, tapi sebelum itu silakan Momo-chan. Oh dia bikin ke arah Malefic. Oke, dan bahkan mungkin item dari Kadera bisa menuju Corrosion. ke arah Corrosion Um, atau Endless. Enggak dong, kalau nggak Corrosion ini Wind of Nature. Oh, WLN Tinggal ya? pilih dua itu sih. Oh ya Tapi dia butuh so far WWN kalau juga yang sih. aku lihat dari power yang dimiliki dari EVOS Legends, Wind of Nature oke sih. Bukan untuk Brands doang, tapi untuk Psychots juga. Ini Psychots yang bisa motong dari area blind spotnya sih Ji. Alright, Lot bergerak di bottom lane. Konsil telah didapatkan oleh para pemain dari tim Geeks. Terdengar dengan cukup jelas. Baloyski belum terdeteksi di mana keberadaan dia berada. Tapi Baloyski sudah mengeker ke arah bawah. Bottom lane tercancel begitu saja. Fokus terhadap base turret Lord yang cukup cuek. Kali ini berhasil mendapatkan base turret. Tapi masalah utamanya adalah para pemain dari tim Geeks. Mereka mendefend mendapatkan terroristnya. Berhasil di-cancel begitu saja. Mundur ke arah belakang. Martis dari seorang Psycho bisa bertahan kembali dan satu brand Fighters Lock menutup permainan dari tim EVOS Legends. Dan bahkan ini bencana untuk EVOS Legends. Suara terdengar. Udah cukup kecewa. Tapi nampaknya Baloyski masih mau lebih. Fokus ke arah base yang tidak terjadi. Kadera di take down. Dan ternyata pemaksaan yang dilakukan gak berhasil untuk melakukan end game. Geeks terlalu terburu-buru untuk mencoba menyelesaikan game yang dimilikinya. Dan bahkan Jana Kitty harus hilang. Looking for wipe out. EVOS Legends masih bertahan di lane of down. Wipe out didapatkan oleh tim EVOS Legends. Agak sedikit memaksakan dengan dua pemain yang tersisa dari Geeks League. Kalau kita lihat instant replay presented by Samsung Galaxy S23, ini sebenarnya Baloynya udah pasti bakal kena damage dari base-nya. Tapi sorry dari Kaderanya, karena posisinya dia udah masuk duluan dengan meta mirror image dan menyisakan seorang Jana Cutie dan juga Baloy yang udah jelas-jelas damage-nya akan kurang. Lihat miskalkulasi yang dilakukan oleh Geeks. Ternyata bakal coba dipaksa menuju ke arah depan. Baloyski, terroristnya gak ada yang melakukan following up. Dan bahkan mereka harus menukarnya satu persatu. EVOS Legends. Mereka membuat dua pemain dari Geeks hilang begitu saja. Kadera masih mau lebih. Udah gak ada Wind of Nature. Di arah top lane bahkan EVOS Legends. Para minion yang mendorong dan berhasil mendapatkan satu best turret. MPL Arena mana tepuk tangannya? EVOS Legends yang sekarang lagi mendapatkan momentum comebacknya mereka mengembalikan keadaan sekarang dengan posisi yang dimana Geeks mereka terlalu memaksakan tadi tim fight di area base dari EVOS Legends. Dan lihat Kadera memang masih bisa menjadi ancaman untuk pemain dari EVOS Legends. Tapi ketika tim fightnya terpecah seperti tadi, Baloy masuk dengan Tyrant Defense, gak ada follow up damage dari Geeks. Ini malah bisa dirontokin balik sama seorang Brands karena fokus dari Baloyski dan juga Luke ini harus numbangin Brands duluan. Gila ini seru banget, ini match luar biasa pecah menurut gua untuk pembuka. Di week yang kedua aja lihat betapa intensnya dan bahkan sang top klasemen aja. Kali ini sedang berusaha keras untuk bisa membalikan kembali keadaannya. Geeks berkali-kali tuh, kakak jantungnya kenapa deg-degan ya. Aduh, emang ini permainan yang luar biasa. Iya, mata juga deg-degan sih lagi nonton nih. Momen banyak banget terbuka di sini Momo-chan. Setuju, tapi ini Lord yang bisa jadi pedang bermata dua juga untuk kedua belah tim. Kalau nggak diamankan nih bahaya banget, tapi Baloyski dan Tas! Oh my God, what a retribution from Tas! Membalikan kembali keadaan yang dimiliki. Langsung dari manipulation mundur ke arah belakang. Dipecat Madridsnya kali ini harus terperangkap. Jana Kitty mencoba dihilangkan. Dilumat oleh seorang Brand. Dua hilang, tiga. Ini bencana. Geeks harus mundur ke belakang. Satu persatu hilang, tersisa Aboy. Dan nampaknya kali ini kemenangan berada di depan mata dari tim EVOS Legends. Mereka Lord berdorong di arah top lane. Tongkat sampai ke jemur God. Oh my God. EVOS Legends berhasil mengamankan klasemen dan masih tidak terkalahkan. 2-1 skor yang berhasil diamankan oleh EVOS Legends. Hampir saja Geeks mereka bisa untuk mendapatkan game ketiganya, namun
Kesabaran yang membuahkan hasil dari EVOS Legends. Space Grid yang begitu luar biasa ke arah seorang Brans. Mereka tahu, ini gak boleh sampai Bransnya ke pick off. Ini gak boleh sampai Baloyski dapetin momentum. Mereka pecahkan kesempatan besar dari Geekslet untuk bisa dapetin game ini. Dibungkam habis-habisan dan EVOS Legends masih terlihat kuat di minggu yang kedua. Wow. Walaupun EVOS Legends berhasil mendapatkan kemenangan, Tapi belum gila terkalahkan sih. dari segi match. Mereka harus mengakui kekuatan dari Geekslet. Mereka harus mengakui keperkasan dari Geekslet.